untuk hukum perumahan, ada beberapa poin yang saya akan bahas hari ini ya. Kita akan lihat ada perubahan istilah, lalu ada skala perumahan, hunian berimbang, lalu bicara juga mengenai dana konversi ya. Ini yang memang menarik saya rasa. Lalu PPJB tentunya ini juga selalu dibahas ya di antara pengembang, dan juga sanksi administratif dan sanksi pidana. Nah, kita mengetahui bahwa undang-undang perumahan di amandemen ya oleh Undang-Undang Cipta Kerja, begitupun juga Undang-Undang Rumah Susun. Nanti juga kita akan lihat di situ juga terjadi perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kalau kita melihat secara istilah ya, perubahan istilah, kita sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kan kita juga mendengar bahwa standar-standar ya akan dibuat ya oleh pemerintah. Nah, jadi memang istilah itu berubah ya. Jadi kalau kita sebelumnya melihat ada persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis, kemudian dirubah menjadi standar. Ya, jadi standar-standar. Nah, ketentuan umum ada yang tetap membahas aspek keselamatan, kebutuhan minimum, aspek kesehatan, lalu ada standar teknis. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kepada peraturan pemerintah, ada lampiran di situ ya. Jadi di PP perumahan itu ada lampiran, dan lampiran itu teknis, dan saya nilai itu positif ya, karena sebelumnya kalau kita merujuk ke belakang ya, sebelum adanya peraturan pemerintah, standar-standar teknis pembangunan, bangunan ini, bangunan itu tuh bagaimana, itu ada sebetulnya, tapi lebih ke di peraturan menteri dan mungkin tidak begitu gak mudah diperoleh ya oleh masyarakat, oleh publik. Nah, sekarang mereka pemerintah kelihatannya tuh memang mau angkat semua gitu ya. Jadi termasuk yang teknis pun diangkat ke peraturan yang cukup tinggi kan, peraturan pemerintah ya. Jadi di situ kita akan melihat memang standar-standar teknis itu untuk bangunan dan dalam hal ini kan untuk rumah ya, karena PP perumahan diatur di dalam lampiran. Tidak hanya perencanaan dan perancangan rumah ya, kita juga melihat PSU pun juga distandarisasi ya, standar prasarana, standar sarana, standar utilitas umum. Ini kita juga bisa melihat ke lampiran tadi. Jadi standarisasi ini memang sudah mulai terlihat di dalam peraturan-peraturan, sudah mulai distandarisasi. Lalu kita bicara hunian berimbang. Nah, hunian berimbang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu kan memang tidak bisa dikonversi ya. Nah, cuman memang dalam konteks DKI Jakarta, meskipun undang-undangnya silent, dengan adanya Kepgub ya, kemudian yang saya mengerti tetap ada konversi berdasarkan peraturan daerah. Nah, sekarang sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi undang-undang perumahan memungkinkan terjadinya konversi ya dalam kaitan dengan hunian berimbang. Nah, hunian berimbang itu nanti kita akan lihat itu komposisinya masih sama sih, 1:2:3 ya. Sebelumnya 1:3:9 itu sebelum 2011. Tapi sekarang prinsipnya masih sama, 1:2:3, cuman cukup banyak penjelasan yang lebih rinci bagaimana membagi rasio-rasio antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Nanti kita akan lihat ke sana. Nah, jadi bisa dikonversi kedua bentuk ya, rumah susun umum atau bentuk dana untuk pembangunan rumah umum. Nah, jadi disitulah yang kita kemudian mengenal dana konversi. Jadi bisa diganti menjadi rumah susun, ya tentunya artinya pengembang tidak lagi membangun rumah sederhana di lokasi, tapi dia membangun ke atas ya, rumah susun umum. Nah, ada kata umum di situ. Jadi memang rumah umum, rumah susun umum ini adalah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan nanti kita akan lihat bahwa di dalam peraturan mengenai perumahan ini yang dimaksud
untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu sebetulnya ada nama lain gitu ya. Ada nama lain di dalam PP ini adalah rumah sederhana subsidi. Karena ada rumah sederhana yang non subsidi rupanya. Nanti kita akan lihat. Jadi bisa diubah ke rumah susun umum atau ke bentuk dana. Nah, lalu istilah. Nah, istilah kalau kita lihat 2011 yang di atas ya, 2020 yang di bawah, saya tandai itu di persetujuan bangunan gedung. Ya, kita mengetahui IMB kan sudah diganti menjadi persetujuan bangunan gedung. Nah, ini kaitannya dengan PPJB ya. Jadi ini perubahan-perubahan istilah. Lalu pemberian hak atas tanah. Nah, pemberian hak atas tanah umumnya kalau kita bicara perumahan kan pasti ada pembebasan dan sebelumnya adalah izin lokasi. Ya, kita mengenal izin lokasi. Dan untuk kaitan dengan pengadaan tanah itu adalah penetapan lokasi. Kan kita mengenal juga penlok. Nah, lalu ada izin lokasi. Nah, di 2020 itu sudah berubah ya. Penetapan lokasi tetap sama penlok, tapi izin lokasi itu sudah berubah menjadi persetujuan KKPR. Ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini juga istilah baru yang diperkenalkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian juga mengubah Undang-Undang Penataan Ruang. Jadi di situ ada beberapa tuh, ada persetujuan, ada rekomendasi, ada konfirmasi ya. Kalau rumah biasa kita mau bangun rumah satu rumah tunggal gitu ya, itu cukup konfirmasi. Jadi yang sesuai dengan tata ruang. Jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Tapi kalau kita bicara perumahan untuk pengembang, itu dia sebutnya sebagai persetujuan di sini ya. Jadi persetujuan KKPR. Peralihan pelepasan hak dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi. Ini pun juga sudah berubah ya. Jadi menjadi persetujuan KKPR. Itu yang kemudian memberikan hak bagi badan hukum si pengembang ini untuk membebaskan. Nah, lalu kita masuk ke sanksi pidana. Kalau kita lihat yang dulu dan yang baru, bisa dibilang sih kurang lebih sama ya, hukumannya juga denda ya 5 miliar, tapi di situ ada penambahan unsur yang mengakibatkan timbulnya korban kerusakan terhadap kesehatan keselamatan. Nah, jadi ada penambahan unsur sehingga tentunya menafsirkan pasal ini ya harus ada unsur lain selain cuman pelanggaran kriteria spesifikasi dan lain-lain. Nah, tapi saya menilai sih memang penambahan unsur ini itu kelihatannya supaya tidak begitu sama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, karena kalau kita membaca substansi masalah kriteria, spesifikasi, persyaratan itu kan kurang lebih sudah diatur di dalam lingkup Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu sanksinya. Nah, disinilah kemudian ditambahkan adanya korban dan lain-lain. Kita melihat juga di pasal ya ini 136, tapi ini kaitannya dengan lingkungan hunian kasibah ya. Jadi sebelumnya itu dipidana dengan pidana denda, kemudian sekarang menjadi sanksi administratif saja. Nah, ini perubahan yang cukup besar. Itu dari segi undang-undang ya. Nah, kita melihat kalau dari segi peraturan pemerintah, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja kita punya PP tahun 2016 ya. Dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, PP yang baru yang terbit ini yang mengubah PP 2016. Jadi ini perubahan ya. Kalau nanti kita lihat di hukum rumah susun ada PP yang baru ya, karena memang itu yang ditunggu dari tahun 2011 ya, belum lahir. Nah, lahir di 2021 dia satu PP dan dia mencabut yang lama di PP 88. Nah, tapi yang ini PP 2021 sebelumnya sudah pernah lahir 2016. Nah, jadi di sini dia mengubah. Nah, apa yang berubah? Prinsipnya sama ya, seperti yang tadi kita lihat di dalam undang-undangnya, IMB menjadi PBG, persyaratan untuk menjadi standar, tidak terdapat penyederhanaan, sekarang kemudian sudah ada NSPK ya. NSPK ini kan nanti kelihatannya bertahap tuh. Kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja akan diwujudkan dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, itu kita akan tunggu deh peraturan-peraturan apalagi yang akan mengatur mengenai NSPK ini, norma, standar, prosedur, dan kriteria. Lalu mengatur, sebelumnya tidak mengatur masalah konversi, sekarang mengatur masalah konversi. Sebelumnya tidak mengatur mengenai penguatan PPJB, karena sebelum PPJB itu masuk di dalam peraturan pemerintah, kan sebelumnya kita mengetahui bahwa itu diatur di dalam peraturan menteri.
Nah, di peraturan menteri itu berdasarkan PP ini sudah dicabut. Jadi permen mengenai PPJB itu sudah tidak berlaku karena sudah dicabut berdasarkan peraturan pemerintah ini. Jadi terdapat penguatan PPJB untuk melindungi konsumen. Lalu yang menarik dan penting ya kita ketahui di sini dan juga kita beberapa kali mungkin mendengar di surat kabar pemerintah mau mengubah sikap bahwa sanksi pidana itu ya ultimum remedium ya. Jadi lebih menekankan kepada restoratif justice ya, keadilan untuk merestorasi. Nah, kalau saya lihat kalau restoratif justice itu artinya memang yang diprioritaskan bukan lagi memenjarakan ya atau mendenda dan lain-lain ya, tapi lebih kepada pemulihan. Nah, pemulihan kewajiban restoratif justice. Nah, kalau kita melihat restoratif justice, pemulihan artinya lebih banyak penekanan nanti ke sanksi administratif. Nah, sanksi pidana mungkin akan tetap diterapkan ya, tapi seharusnya kalau memang konsistensi pemerintah tetap sanksi pidana adalah ultimum remedium, ya seharusnya sanksi pidana dikejar atau dimulai diterapkan setelah sanksi administratif. Nah, ini kita melihat di PP pun berubah ya, persyaratan menjadi standar. Ini juga sama, yang tadi ini masalah rumah, yang ini masalah PSU ya, kurang lebih sama pengaturannya. Masalah PSU sebelumnya disebut pengesahan, kemudian sekarang pengawasan ya, karena kita mengetahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja kan banyak mengembalikan kewenangan tuh ke pusat ya. Yang tadinya di daerah ditarik ke pusat, nah kemudian didelegasikan kembali dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lalu kita melihat kerjasama pembangunan untuk hunian berimbang. Nah, ini di sini saya membandingkan permen, ya, peraturan menteri mengenai hunian berimbang itu sudah ada di 2013, 2012 diubah di 2013 ya. Jadi masih sama nih substansinya ya, bisa bekerja sama ya. Dilakukan oleh badan hukum yang sama yang dapat bekerja sama dengan badan hukum lain. Nah, ini poin yang bisa dibilang berubah cukup drastis ya. Kalau kita lihat di permen itu levelnya tuh terlihat ya. Jadi ada perumahan, ada permukiman, ada lingkungan hunian, kawasan permukiman ya. Jadi memang ini istilah-istilah yang dipakai di dalam undang-undang perumahan yang memang mau membedakan cakupan, ya, cakupan luas, cakupan wilayah dan cakupan luas dan wilayah. Nah, tapi di sini disederhanakan. Jadi menurut saya sih lebih bagus begini ya, karena lebih mudah dimengerti juga. Ada yang skala besar, ada yang selain skala besar. Dan kalau kita lihat sebelumnya itu 15 itu sudah masuk sebagai perumahan. Dan kalau kita membangun perumahan harus hunian berimbang. Nah, sekarang minimal tuh 100 ya. Selain skala besar itu kan minimal 100 sampai 3.000, di atas 3.000 itulah skala besar. Nah, jadi artinya tentunya harus dilihat kalau belum 100 ya tidak tunduk pada hunian berimbang. Ya kalau misalnya nih pengembang mengembangkan perumahan kurang dari 100 ya tentunya harusnya tidak terkena kewajiban hunian berimbang yang 1:2:3 ya. Termasuk juga kalau pengembang itu hanya fokus kepada rumah umum, ya, artinya rumah yang memang untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di sini lebih simpel. Lalu mengenai satu hamparan, tidak dalam satu hamparan, itu dari dulu kan memang sudah diatur, nah tapi sekarang sudah lebih jelas ya, kalau skala besar tuh harus satu hamparan. Nah, di situ nanti kita akan lihat itu harus sudah direncanakan berdasarkan advice planning ya. Advice planning itu. Nah, lalu selain skala besar, bisa dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan, tapi tetap harus dilaksanakan di kabupaten kota yang sama. Nah, khusus untuk Jakarta, kita bicara di provinsi ya, tapi kalau di luar Jakarta, maka itu harus merujuk kepada kabupaten atau kota di mana perumahan itu dibangun. Nah, lalu klasifikasi rumah. Nah, ini juga berubah ya. Saya pikir ini juga cukup positif karena sudah outdate ya. Rumah mewah sebelumnya kan diatur 6 kali harga rumah sederhana ya. Padahal rumah sederhana itu dikali 6 juga rumah mewah juga nggak dapet tuh.
Ya, harga rumah sederhana dikali 6 pun rumah mewah nggak ada yang segitu gitu. Jadi, nah disinilah kemudian ditingkatkan faktor pengalinya di atas 15 kali. Nah ini kan lebih 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 masuk akal ya. Lalu rumah menengah 3 sampai 15, rumah sederhana, rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi memang kita melihat kalau memang harga jual rumah sederhana ini kan yang diatur ya. Yang rumah menengah mewah kan itu tidak diatur, itu dibebaskan. Nah, ini yang tadi saya bilang mengenai 1:2:3, ya kalau kita melihat ke permen, dia juga sudah cukup memvariasi, ya bagaimana kalau Anda hanya bangun rumah menengah atau Anda hanya bangun rumah mewah. Nah, di sini lebih jelas ya. Jadi, kalau satu rumah mewah berbanding paling sedikit 2, berbanding rumah menengah 2, 3 rumah sederhana. Atau kalau mau rumah mewah saja yang dibangun, maka dikali 3 itu rumah sederhana. Atau 2 rumah menengah, ya berbanding paling sedikit 3 rumah sederhana. Jadi saya lihat sih penyampaiannya yang berbeda, tapi prinsipnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, cuman yang berbeda kan di sini skala besar sama selain skala besar. Ini juga berbeda, sebelumnya tidak ada pembahasan mengenai perkotaan besar, sedang, kecil. Lalu bagaimana di dalam kawasan perkotaan itu sendiri, di sini diatur ada persentase ya, persentase dan juga ada rumah sederhana subsidi dan juga rumah sederhana non subsidi di situ. Nah, jadi kita melihat bahwa yang non subsidi itu yang sebetulnya dianggap sebagai rumah sederhana biasa ya, sedangkan rumah sederhana subsidi itu yang dirujuk sebagai rumah umum sebetulnya yang kita kenal. Nah, ini jadi memang agak membingungkan sedikit ya, kenapa? Tapi memang kalau kita bicara rumah umum untuk MBR ya memang seharusnya yang diberikan fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, ini yang tadi kita bahas juga ketika kita membicarakan perubahan di dalam undang-undang, dalam hal rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, rumah sederhana dapat dikonversi dalam bentuk rusun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama dengan mempertimbangkan. Nah, itu di situ ada perbandingan komposisi, jumlah kewajiban, harga jual. Atau bentuk dana untuk pembangunan rumah umum. Nah, di sini kita bisa melihat udah cukup jelas ukuran-ukurannya, jumlah kewajiban rumah sederhana, harga jual rumah, persentase harga pokok produksi, faktor pengali dengan time value of money, dan juga dana imbal jasa pengelolaan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana tahap-tahapannya ketika pengembang mau mengonversi kewajibannya. Nah, jadi dilakukan berdasarkan rumus perhitungan konversi yang ditetapkan oleh menteri. Nah, ini kita belum melihat sih ada peraturan yang memang sudah terbit untuk mengatur mengenai rumusan ini ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, jadi kalau kita melihat mekanisme permohonan dan penyerahan dana konversi, kita melihat di tahap pertama itu bentuk dana wajib diajukan oleh pelaku pembangunan kepada BP3. BP3 ini yang Badan Pelaksana Percepatan Penyelenggaraan Perumahan ya. Jadi ini badan baru yang dibentuk melalui undang-undang Cipta Kerja sebetulnya ya, karena di dalam undang-undang perumahan dan undang-undang rumah susun kita mengenal sebetulnya badan pelaksana tuh untuk rumah susun. Nah, sekarang sudah BP3 dan peraturan presidennya sudah ada berbarengan nih dengan peraturan pemerintah ini. Nah, jadi dana yang diperoleh wajib diserahkan kepada BP3 dan dikelola oleh BP3. Nah, jadi ini juga penegasan bahwa ini artinya kewenangan pemerintah pusat ya. Tidak bisa konflik dengan pemerintah daerah yang misalnya di Jakarta dikonversi. Nah, itu tidak bisa konflik nih. Karena dana konversi itu disetornya ke BP3 ya. Dan BP3 ini kan instansi pemerintah pusat. Dana yang diperoleh ditetapkan sebelum diterbitkannya persetujuan bangunan gedung. Jadi ditetapkan sebelum diterbitkannya persetujuan bangunan gedung. Penyerahan paling lambat sejak PBG diterbitkan sampai dengan diterbitkannya SLF. Nah, jadi artinya mulai terbit PBG sampai SLF terbit, artinya sampai pembangunan selesai dan SLF terbit. Nah, disitulah kesempatan untuk menyerahkan. Paling lambat sampai dengan diterbitkannya SLF yang ini bisa jadi
Kalau dana konversi itu belum diserahkan, bisa jadi malah menjadi penghambat penerbitan SLF. Pengembalian dana konversi berbentuk dana kelola dilaksanakan paling lama 5 tahun sejak pemenuhan kewajiban kepada BP3. Nah ini saya terus terang nggak begitu memahami, karena kalau kita membaca dana konversi itu ada dua memang. Dana konversi itu dana hibah atau dana kelola. Nah di sini kalau kita lihat kan ada dana kelola. Kalau berbentuk dana kelola dilaksanakan paling lama 5 tahun sejak pemenuhan kewajiban kepada BP3. Nah, jadi seperti tadi kita juga melihat ada unsur dana imbal jasa pengelolaan ya. Jadi memang itu masuk sebagai bagian yang diperhitungkan. Tapi ini kelihatannya memang akan kembali gitu ya ke pengembang dana. Apakah betul akan kembali ke pengembang? Bagaimana kembalinya ya? Jadi apa yang menjadi hak dari BP3 kalau begitu? Nah, ini yang masih belum jelas. Dan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci belum ada. Di peraturan presiden mengenai BP3 pun tidak dijelaskan masalah ini ya. Bahkan sebetulnya peraturan mekanisme ini yang ada kita baca saat ini di PP Perumahan ini sebetulnya tidak dijelaskan di dalam peraturan presiden ya. Jadi seperti kayak ada missing link antara mekanisme yang diatur di PP Perumahan dengan apa yang sebetulnya menjadi hak dan kewenangan dari BP3 terkait dengan serah terima ini. Nah, lalu kita lihat BP3. BP3 di sini ada macam-macam tugasnya ya. Tapi mungkin saya mau menekankan beberapa saja di sini. Pengelolaan dana konversi, ya, pembangunan rumah sederhana, rumah susun umum. Memang kita belum melihat terlalu jelas sih perannya dia ini akan seperti apa ya, tapi kelihatannya kan memang BP3 inilah yang akan menjadi lembaga yang akan berfokus pada pembangunan rumah-rumah murah ya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, di situ di E kita juga melihat melaksanakan pengelolaan ya. Jadi artinya dia juga yang memanage nantinya. Dan F melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum. Nah, ini juga masih belum begitu clear apakah kemudian dia menjadi subjek hukum seolah-olah dia menjadi pemilik dari setiap pengembangan rumah umum, atau dia sebagai kuasa ya, atau dia sebagai apa ini? Sebagai mediator ya. Karena memang prinsipnya si F ini menjadi penting karena di sinilah kontrol kan sebetulnya ya. Kontrol BP3 terhadap jual beli rumah murah kan harus dikontrol. Saya beberapa kali terlibat dalam pengembangan rumah susun murah misalnya ya di Jakarta, dan juga kalau meeting sama LSM yang bergerak di bidang perkotaan, itu umum sekali terjadi ketika setelah pemerintah membangun rumah susun yang murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu dalam beberapa tahun kemudian yang tinggal di situ tuh udah bukan lagi masyarakat berpenghasilan rendah ya, tapi udah diperjualbelikan. Nah, itu kan isu yang itu bukan isu ya, itu masalah konkret yang memang sampai hari ini kelihatannya belum beres-beres. Nah, ini BP3 ini kan seharusnya yang diharapkan untuk mengontrol ini. Nah, tapi ya moga-moga sih itu betul-betul bisa berjalan. Nah, kita masuk ke PPJB. Nah, saya tentunya dalam presentasi ini saya nggak membahas ulang semua ya, karena saya hanya fokus kepada perubahan-perubahannya di mana. Perubahan-perubahan, tambahan-tambahan barunya apa. Nah, kalau berkaitan dengan PPJB, kita kan dulu udah melihat permen, ada peraturan menteri, lalu dinaikin semua ke peraturan pemerintah, semuanya sama bisa dibilang, kecuali ada 2 poin, ini yang saya tambahkan di sini ada 2 poin ya. Ini berbeda nih sama peraturan menteri. Di sini disebutkan dalam hal pembatalan pada saat pemasaran oleh calon pembeli yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengembang mengembalikan pembayaran yang telah diterima dengan dapat memotong paling rendah 20%. Jadi minimum berhak potong 20%. Ini memang menarik sekali nih karena nggak pernah diatur minimal ya, selalu kan diaturnya maksimal. Dan selalu kan diaturnya maksimal 10%. Nah, kalau kita lihat dalam permen diatur bahwa pemotongan pembayaran maksimal 10%, bukan minimal 20%.
ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan. Jadi pajak pun juga diperhitungkan. Nah, tapi memang konteks yang ini, pasal ini adalah pada saat pemasaran. Jadi sebelum maksudnya nih tahap sebelum PPJB. Nah, kalau sudah PPJB, di dalam peraturan itu sama, 10% maksimal. Jadi itu merujuk kepada peraturan menteri yang sebelumnya. Nah, tapi ini pada saat pemasaran entah mengapa ini diatur berbeda, ada minimum 20% ya. KPR, dalam hal KPR ini kan sebetulnya normal selalu diatur di dalam setiap PPJB, tapi tidak ada rupanya di dalam peraturan menteri. Nah, itu mungkin akhirnya ditambahkan oleh pemerintah, pengembang mengembalikan pembayaran yang telah diterima dapat memotong 10%. Nah, ini kan saya juga melihat praktek pengembang juga macam-macam kan, ada yang sama sekali nggak memotong, kan umumnya juga sebetulnya nggak memotong sama sekali. Nah, ini diberikan hak untuk memotong 10% ditambah dengan biaya pajak yang telah diperhitungkan. Lalu kita masuk ke sanksi administratif ya. Substansi sih nggak berubah ya, ini cuma masalah istilah ya. Diperbaiki di situs sebelah sini standar sertifikat. Nah, di sini ada sedikit penambahan masalah dana konversi karena dana konversi baru ya. Jadi di sini sebagai sanksi administratif. Nah, itu kan menarik ya. Perhitungan dana konversi tidak dikasih itu sanksi admin, bukan sanksi pidana. Begitupun juga yang di D itu yang tidak memisahkan lingkungan hunian, tadi kita juga sudah lihat tadinya dipidana denda, kemudian kan diganti menjadi sanksi administratif. Nah, lalu kita melihat ini hunian berimbang nih, sanksi administratif terkait hunian berimbang. Di sini juga diatur badan hukum yang melakukan pembangunan tidak mewujudkan hunian berimbang dikenai sanksi administratif. Jadi memang nggak tahu ini, di undang-undang juga saya tidak menemukan ada sanksi pidana ya. Jadi memang betul-betul sanksi admin. Nah, saya tidak tahu kenapa kok di undang-undang perumahan tidak dikenakan sanksi pidana hunian berimbang. Sedangkan di undang-undang rumah susun, untuk rumah susun umum itu kan dipidana, itu tidak berubah tuh. Setelah undang-undang cipta kerja pun masih ada pengaturan sanksi pidana ya. Padahal kan ini sebetulnya rumah susun kan di bawah payung perumahan ya. Rumah susun kan salah satu tipe rumah gitu. Nah, itu entah kenapa diatur secara berbeda. Nah, lalu kita melihat di sini kan ada 3 memang ya, sanksi admin yang mungkin lebih sederhana, cuma 3 poin, di sini 5 poin. Tapi sebetulnya di sini poin kelima disebut pencabutan perizinan berusaha ya. Tapi memang jadi bingung nih, denda di sebelah kiri ada denda, di sebelah kanan nggak ada denda. Tapi sebetulnya kalau kita membaca pencabutan perizinan berusaha itu substansinya merujuk kepada denda admin juga ya. Jadi bisa dilihat meliputi denda admin antara 1 sampai 10 M. Jadi tetap ada denda. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di dalam penjelasan peraturan pemerintah. Nah, sayangnya memang ini di penjelasannya tidak betul-betul masuk di norma hukum, bahwa penerapan sanksi pidana bersifat ultimum remedium, yang bermakna bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang terakhir yang digunakan dalam penegakan hukum. Nah, ini tentu baik ya, saya pikir kalau memang penekanannya kepada restoratif justice kan juga rasa kekhawatiran, rasa ketakutan pengembang juga harusnya kan turun ya. Yang penting adalah pemerintah betul-betul konsisten dalam menerapkan restoratif justice sebelum ke sanksi pidana. Apa saja yang dicabut? Ini PP 4494 ini udah aturan lama dan sebetulnya hampir nggak pernah dirujuk sih. Jadi ya memang kelihatannya mau dihilangkan. 8099 ini juga mengenai kasih balik hibah. Dan yang terbaru tentunya Permen mengenai sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Nah, ini adalah 3 peraturan yang dicabut di dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perumahan. Oke, itu pembahasan mengenai perumahan. Sekarang kita masuk ke rumah susun. Ini adalah beberapa hal yang saya akan paparkan. Kita mengerti bahwa Undang-Undang Rumah Susun diamandemen ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa saja yang
yang berubah itu salah satunya masalah konversi yang kita juga sudah bahas ya. Konversi atas kewajiban rusun umum. Jadi kalau tadi perumahan bisa konversi ke rusun atau dana konversi, ini rumah susun dikonversi kan harusnya membangun rusun umum, tapi dikonversi menjadi dana saja. Ya, bagi pengembang rusun yang mengembangkan rusun komersial. Artinya rusun komersial yang menghasilkan keuntungan. Nah, poin ini baik dan penting, sudah saya pernah jabarkan juga di dalam webinar Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu ya. Jadi mengenai PPJB itu dihilangkan, ini sanksi pidana ini. Sanksi pidana itu dihilangkan ya. Jadi dihapus. Nih, kalau kita lihat pasal 110 itu dihapus. Pasal 112 ini membangun rusun di luar lokasi yang ditetapkan. Itu dihapus. Tapi yang ini saya rasa sih karena sudah diatur di Undang-Undang Tata Ruang masalah di mana kita berhak membangun rumah susun kan udah jelas harus berdasarkan zonasi yang ada. Jadi ini memang kayak double stipulations ya, double provisions ya, di undang-undang lain sudah ada, di sini ditambahkan. Sebetulnya sama yang saya tangkap dari penghapusan pasal 110 mengenai PPJB ini kurang lebih juga sama yang saya tangkap ya, karena kalau kita membaca A dan B ini kan sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Jadi dihapus. Nah, bedanya di sini tetap ada sanksi administratif ya. Jadi menurut saya sih ya dihapus mungkin lebih baik karena tidak diatur mengenai spesifik PPJB ya. Tapi banyak kan kasus memang sudah sebelum ada pengaturan ini pun pelaporan-laporan polisi terkait pelanggaran-pelanggaran pidana yang diduga dilakukan itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kan masih berjalan ya, sanksi-sanksi pidana yang di situ. Jadi tetap perlu diperhatikan mengenai janji-janji yang sudah disampaikan oleh pengembang. Pak, ini pasal 113, ini ada penambahan. Jadi ini yang sebelumnya sebelah kanan tuh kita lihat ada penambahan unsur menimbulkan korban terhadap manusia. Ini kurang lebih kan mirip ya, di sini bahaya nyawa, di sini korban. Tapi yang membedakan pidana penjara sih ya, di sini 5 tahun, kemudian menjadi paling lama 1 tahun. Setiap orang yang mengubah peruntukan lokasi rusun atau mengubah fungsi dan pemanfaatan rusun. Nah, ini kita bicara rusun ya, jadi satu gedung ini, bukan bicara satu unit ya. Nah, yang peraturan mengenai satu unit itu ada sih, itu nggak berubah, itu tetap diatur. Beberapa ketentuan berkaitan pemberatan pidana untuk badan hukum dihilangkan. Jika pidana dilakukan oleh badan hukum, selain pidana penjara, pidana denda dapat dijatuhkan dengan pemberatan 3 kali. Ya, sebelumnya pasal 110, 112, 113 memperberat ya, namun melalui revisi ketentuan 110 dan 112 dihapus. Sebelumnya ada dan menjadi sanksi yang memperberat. Nah, sekarang itu dihapuskan. Nah, sayang tidak ada uraian mengenai ultimum remedium di rumah susun. Nah, ini kita bingung ya, jadi mungkin kelupaan atau apa ya. Konteksnya kan sama, harusnya selaras ya. Kalau di perumahan bilang ultimum remedium, rumah susun kok silent, nggak ada bicara masalah ultimum remedium gitu. Nah, ini kita nanti dalam perjalanan pemaparan saya bisa terlihat ada beberapa yang memang terlihat seperti kelupaan mungkin ya, karena waktu yang begitu cepat untuk merubah, dan merubah ini kan mungkin ya jadi tidak fokus secara komprehensif gitu. Nah, lalu kita masuk ke PP ya. Tadi kita lebih membahas ke perubahan undang-undang, sekarang kita masuk ke peraturan pemerintah. Seperti yang saya jabarkan di awal, di dalam peraturan pemerintah itu yang awal itu kan 88 ya, karena masih merujuk pada undang-undang tahun 85, itu undang-undang rumah susun pertama dijabarkan di 88, lalu kemudian dicabut nih dengan 12/2021 ya. Memang udah lama sekali ya 88, dan banyak sekali yang diatur di 2021 tentunya yang bisa dibilang tidak diatur di dalam 88 ya, tapi nanti kita akan lihat bahwa ternyata 88 juga nggak terlalu jelek gitu ya. Artinya mereka juga sebetulnya mengatur hal-hal yang ke depan itu sudah dipikirkan
dengan matang gitu, dengan cukup matang, walaupun mungkin belum betul-betul berbobot 100% ya, tapi paling nggak sudah ada gambaran-gambaran ke depan. Sedangkan di 2021 malah ada beberapa aspek mengalami kemunduran gitu. Nah, nanti itu di bagian terakhir kita akan lihat sekilas. Saya akan mulai, saya ada beberapa hal yang saya nilai sebagai konflik atau ketidaktepatan ya. Kalau kita melihat PP 88 lalu PP 13 2021 ini mengenai rusun, lalu PP 18 2021 ini mengenai hak atas tanah ya. Ini yang webinar sebelumnya nih, masalah hak atas tanah kan 18 2021. Jadi memang ini seperti terjadi pergeseran pengertian, pergeseran konsep yang kelihatannya disengaja gitu ya, tapi entah mengapa dan sebetulnya bisa merusak tatanan ya. Nah, tapi saya nggak tahu persis lah ya, apakah sejauh mana itu bisa merusak tatanan yang ada. Nah, kalau kita melihat di PP 88 itu kan disebut memang ada hak milik unit rumah susun ya, terpisah ya, meliputi hak milik atau satuan yang bersifat perorangan dan terpisah nih, kita lihat di situ ya. Termasuk juga hak atas bagian bersama benda bersama, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan. Jadi bagian bersama, benda bersama, tanah bersama itu satu kesatuan dengan kepemilikan unit yang bersifat perseorangan dan terpisah itu. Nah, tapi di dalam PP 13 2021 itu kata-kata satu kesatuan yang tidak terpisahkan itu seperti hilang ya, tidak disebut ya. Nah, di sini malah disebut asas pemisahan horizontal ya. Ini sebelumnya kan saya pernah sampaikan bahwa bagi saya ini menyalahi konsep karena harusnya kalau kita bicara hak milik atas satuan rumah susun malah melekat ya. Jadi karena saya memiliki unit di sana, saya juga otomatis memiliki hak atas tanah. Cuman bedanya yang di unit itu saya miliki 100%, hak atas tanah saya miliki bersama-sama. Jadi di situ asas perlekatan sebetulnya, bukan asas pemisahan horizontal. Nah, tapi di PP 13 dan di PP 18 itu kita melihat asas pemisahan horizontal. Nah, sebetulnya bukan sama sekali hukum rumah susun tidak mengadopsi asas pemisahan horizontal. Kalau kita melihat SKBG kan memang sejak awal diciptakan tidak memiliki hak atas tanah. SKBG sertifikat kepemilikan bangunan gedung. Nah, itu memang betul mengadopsi asas pemisahan horizontal. Karena pemilik tanah bukanlah pemilik bangunan bukanlah pemilik tanah. Nah, tapi entah kenapa kok ini seperti jadinya digabungkan nih, yang berlaku untuk semua. Nah, tapi memang kita melihat ini tidak di dalam norma hukum ya, tapi di dalam penjelasan. Nah, tapi ini kelihatannya memang jadi pelan-pelan dari apa yang sebetulnya menjadi satu kesatuan bergeser menjadi seolah-olah konteks ini adalah konteks asas pemisahan horizontal ya. Nah, itu saya melihat tidak tepat. Nah, itu hal pertama yang saya lihat sebagai masalah atau bisa menjadi masalah. Lalu rusun umum dapat berada dalam satu kawasan, tidak dalam satu kawasan. Nah, ini penjabaran yang saya pikir positif ya, bisa satu bangunan dalam satu tanah bersama, bisa berbeda bangunan dalam satu tanah bersama, atau berbeda bangunan rusun tidak dalam satu tanah bersama. Ya. Nah, yang penting adalah harus dalam satu kabupaten, kota, atau provinsi untuk provinsi DKI. Jadi artinya kan sudah jelas nih, kalau untuk rusun umum bisa di lokasi rusun komersial, ya bisa digabung. Bisa di atas satu tanah bersama tapi beda bangunan, itu juga bisa. Atau ya keluar dari tanah bersama yang dibangun rusun komersial. Lalu penyediaan rusun umum, di sini disebutkan harus ada surat pernyataan kesanggupan untuk saya pembangunan rusun umum, diajukan bersamaan dengan permohonan PBG. Nah, ini saya kurang tahu prakteknya sebelumnya bagaimana, tapi saya lihat ini sebelumnya nggak diminta di dalam permohonan PBG itu harus ada surat pernyataan tentunya ya. Bahkan juga tidak ditanya Anda mau bangun rusun umum di mana kadang-kadang. Sehingga itu memang selalu mulai dipikirkan setelah membangun. Nah, sekarang ini udah kelihatannya diikat sejak awal nih.
kewajiban melaksanakan pembangunan rusun umum dapat dikonversi dalam bentuk dana. Nah, itu kita lihat tadi yang mengurusi itu adalah BP3, ya, kita mengajukan juga kepada BP3, kita serahkan kepada BP3, dan dana hasil konversi ditetapkan sebelum terbitnya persetujuan bangunan gedung, ya. Jadi sama seperti tadi, kita juga harus menyerahkan dana hasil konversi itu paling lambat sampai dengan terbitnya SLF. Jadi antara PBG dengan SLF, masalah 5 tahun di sini sama seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Pengelolaan dana dimanfaatkan untuk pembangunan rusun umum, ya, baik pada kabupaten kota yang sama atau untuk provinsi. Nah, ini tadi beberapa ukuran yang dipakai untuk menghitung. Kita lihat juga di sini berdasarkan rumus perhitungan konversi. Kita belum melihat sih sampai saat ini, ya, peraturan menterinya. Lalu ketentuan mengenai mekanisme penyerahan dana hasil konversi kepada BP3 diatur dalam Perpres. Nah, belum ditemukan adanya mekanisme di Perpres yang telah terbit, ya. Saya nggak tahu kenapa, apakah mungkin karena dianggap di PP Perumahan dan PP Rumah Susun mekanisme sudah jelas sehingga tidak diatur, atau mungkin nanti ada peraturan presiden lain yang memang khusus mengatur mengenai mekanisme ini, ya. Jadi bisa jadi nanti akan ada Perpres tambahan yang mengatur mengenai mekanisme penyerahan dana konversi. Kerjasama pelaku pembangunan, ya, ini kita tadi juga sudah lihat, ya, pembangunan rusun umum dapat dikerjasamakan dengan pengembang lain tanpa mengalihkan tanggung jawab. Memang agak beda nih pengaturannya, ya, tapi di sini juga ayat 4 sebelumnya sudah ada pengaturan mengenai kerjasama. Dan lalu kalau kita lihat Permen 2018 ini mengenai P3SRS, ya. Di situ disebut pengembang wajib bekerja sama dengan P3SRS yang telah terbentuk. Jadi kalau memang dibangun secara bertahap, lalu untuk memastikan tidak mengganggu penghuni-penghuni yang lain, nah ini perlu nih, wajib bekerja sama. Nah, cuman nanti kita akan lihat di sini, di bawah ini, di poin bawah, catatan kerjasama berarti memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pemilik dan penghuni yang sudah di lokasi. Jadi itu prinsip kelihatannya yang dimaksud kerjasama itu sebetulnya. Jadi ya mungkin nanti akan ada larangan-larangan dari pengembang, dari P3SRS, bahwa pengembang jangan begini, jangan begini, jangan begini, untuk memperhatikan kenyamanan dari penghuni sendiri. Masalah paling lama 3 tahun masih sama ini, ya, 3 tahun di Permen 2018, di PP 2021 juga 3 tahun. Dalam hal pembangunan rusun dilaksanakan secara bertahap, penerbitan sertifikat dilakukan secara bertahap. Tapi untuk perhitungan NPP itu harus dari awal tuh. Perhitungan NPP dihitung untuk keseluruhan unit berdasarkan dokumen rencana teknis yang sudah ditetapkan. Nah, jadi memang kalau kita bicara bertahap ini, ya perencanaannya sudah matang nih. Perencanaan sudah matang, dan nanti kita akan lihat bahwa berkaitan dengan pertelaan pemisahan itu di awal tuh. Nah, NPP itu kan berkaitan dengan pertelaan nanti. Jadi sudah harus untuk semua, meskipun pembangunannya itu bertahap. Dan ini maksimal 3 tahun, ya. Ini juga saya lihat sih berat sih kelihatannya, ya. 3 tahun pengembang pasti bisa jawab lebih baik. Tapi saya lihat sih 3 tahun sih kelihatannya berat, ya. Tapi di sisi lain mungkin pemerintah juga tidak mau pembangunan itu jadi nggak jelas, ya, nggak selesai-selesai, nggak tuntas-tuntas. 1 tower dibangun, janjinya 5 tower, 4 tower nggak dibangun. Nah, itu juga mungkin yang dilihat pemerintah, sehingga 3 tahun itu ya Anda planningnya 5 tower, ya 5 tower itu selesai dalam 3 tahun. Nah, jadi artinya bertahap bisa, tapi dibatasi. Nah, cuman memang saya belum melihat ada sanksi yang berat sih berkaitan dengan jika hal ini dilanggar. Nah, lalu poin kedua atau permasalahan kedua yang saya lihat dan saya temukan, ini memang menjadi membingungkan. Karena diatur di 2 undang-undang, ya. Ini kita jadi bingung nih, yang mana yang akan kita pakai? Di Undang-Undang Rumah Susun 2011 disebutkan rusun dapat dibangun di atas hak milik HGB atau hak pakai.
di atas tanah negara maupun di tanah HPL. Di PP 13 2021 diulang ini. Sama, jadi bisa di hak milik, HGB, hak pakai ya. Nah, tapi di Undang-Undang 11 2020, ini Undang-Undang Cipta Kerja, hak miliknya hilang. Nah, kita jadi mau yang mana nih? Kalau dua-duanya undang-undang, ya, levelnya sama. Nah, tapi kalau melihat PP mengimplementasikan apa itu berarti Undang-Undang Cipta Kerja lupa mencantumkan hak milik. Nah, tapi seharusnya memang menurut saya kalau kita mau melihat rumah susun itu betul-betul bisa berkembang dimanapun ya, bukan hanya di Jakarta tapi di kota-kota besar dan bahkan di kota-kota kecil, ya memang saya rasa hak milik tetap harus diizinkan ya, tidak hanya dibatasi yang berbentuk badan hukum, karena bisa saja kan individu-individu kemudian menjadi pengembang dan sayang jika hal ini kemudian dianggap tidak lagi berlaku. Nah, ini isu kedua yang saya tampilkan, dan ini betul terjadi di level undang-undang, pertentangan antara undang-undang rumah susun dengan undang-undang cipta kerja. Nah, ini saya memperbandingkan PP 88 dengan 2021 ya. Jadi di sini kalau kita melihat di bagian paling akhir PP 12 2021 nih, PP 12 ini harusnya 13 ini. Dalam hal terjadi pengubahan rencana pada saat proses pembangunan atau telah terbangun rumah susun, harus dilakukan permohonan kembali persetujuan bangunan gedung. Nah, itu saya rasakan masuk akal ya. Perubahan rencana, rencana teknis berubah, tentunya pasti harus diulang. Nah, di 88 itu kaitannya dengan jika terjadi perubahan NPP, yang mana ini sebetulnya PP-nya itu sudah berdiri gitu ya. Jadi kalau itu terjadi perubahan NPP dan PP sudah berdiri, ini mungkin kalau kita dalam konteks pembangunan rusun bertahap tadi ya, mungkin di tengah-tengah kemudian terjadi perubahan rencana dan mau tidak mau harus merubah PBG, lalu merubah NPP karena mungkin berubah bangunan, NPP berubah dan lain-lain, dan PPRS, P3SRS itu sudah terbentuk, maka mau tidak mau harus minta persetujuan P3SRS. Nah, tapi itu di PP 88. Nah, di PP 2021 kita tidak melihat bahwa itu wajib dilakukan pengembang ya, kecuali dalam konteks SKBG. Nah, ini jadi memang itu lagi, apakah itu lupa diatur, apakah memang sengaja tidak diatur dengan alasan tertentu. Nah, saya juga nggak tahu pasti. Nah, tapi memang menjadi tidak diatur sekarang bahwa wajib berubah minta persetujuan lagi dari P3SRS. Tapi untuk SKBG itu diatur, nanti kita akan lihat. Nah, ini kita sudah tahu tentunya bahwa pemisahan rusun ini kan untuk memisahkan yang mana yang bagian sarusunnya ya, lalu bagian bersamanya mana. Nah, di sini kita melihat di poin kedua, gambar uraian pertelaan dibuat sebelum pembangunan. Nah, ini kan saya rasa memang konsep sejak awal Undang-Undang Rumah Susun 2011. Memang pertelaan diajukan sebelum, bahkan harus disahkan sebelum ya. Kalau kita melihat dari syarat pemasaran itu kan disahkan. Nah, tapi ada berubah di sini ya. Di PP 13 2021 di poin 3 ini kita bisa melihat bahwa permohonan pengesahan setelah rumah susun. Nah, ini yang saya rasa kan memang merujuk kepada praktek yang ada ya. Karena dan ketentuan teknis juga bahwa BPN pun juga mau ada gambar as-built drawing gitu sebelum betul-betul bisa menyetujui pengesahan pertelaan. Nah, jadi kalau as-built drawing kan artinya udah harus jadi dulu, tidak mungkin disahkan di awal. Jadi setelah. Nah, tapi ini juga menjadi isu ketiga di sini saya tulis. Mengapa? Karena di dalam PP 12 2021 ini yang PP perumahan yang sebelumnya kita bahas, di dalam syarat pemasaran ini tetap diatur sebagai syarat
dan disebutkan bahwa syarat pemasaran itu adalah pertelaan yang disahkan oleh Pemda. Dan ini berlaku baik untuk rumah dan juga rumah susun gitu. Nah, ini diatur memang sebelum pembangunan rumah susun. Ya, jadi yang mana nih kita harus ikut? Nah, ini sekali lagi mungkin juga karena waktu yang terbatas dari pemerintah, mereka terburu-buru. Jadi saya rasa sih yang dimaui pemerintah itu setelah, ya bukan lagi sebelum. Nah, ini mungkin kelupaan nih yang sebelum ini. Nah, tapi memang akhirnya jadi konflik, norma konflik, bingung. Dari sudut pandang pengembang, saya rasa sih kita pilih yang setelah, ya. Jadi yang sebelum ini yang masih diatur di PP 12 2021 lebih baik ditafsirkan dalam konteks setelah, karena memang dalam praktek pun tidak pernah kan pertelaan disahkan sebelum pembangunan gitu. Jadi setelah pembangunan baru disahkan. Jadi saya pikir itu memang mau nggak mau harus diinterpretasikan. Nah, asal jangan nanti menjadi sengketa yang tidak perlu dengan konsumen misalnya, atau orang-orang yang mungkin tetap menggunakan penekanan ini. Lalu SLF tentunya sama ya, di sini disebutkan wajib memiliki permohonan SLF setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian sepanjang tidak bertentangan dengan PBG. Ya, memang itu prinsip yang sejak awal ya, ada persetujuan bangunan gedung, lalu SLF, dilakukan inspeksi terlebih dahulu, dan pasti akan dipastikan apakah bangunan yang terbangun itu selaras dengan apa yang diatur di dalam persetujuan bangunan gedung. PSU prinsip sama lah ya dengan apa yang diatur di perumahan, tetap ada juga untuk rumah susun. Tapi sayangnya, ya memang sayangnya ini seperti menjadi diatur secara berkelebihan atau diatur secara tidak tepat ya. Dalam keadaan begini saya juga suka bingung sendiri, ini pemahaman saya yang salah atau pengaturannya yang kurang tepat. Karena kalau kita bicara rumah susun konteksnya PSU, itu kan pasti berubah, mereka akan berubah menjadi bagian bersama, benda bersama kan. Kalau kita melihat prasarana, sarana itu ada sarana beribadah, ya mungkin tempat untuk sholat, lalu pertamanan di lingkungan rumah susun sendiri ya, lalu prasarana mechanical electrical, kita bicara kolom-kolom, bangunan, struktur yang bagus, prasarana jalanan, saluran air, saluran listrik, itu kan semua. Nah, termasuk utilitas ya, utilitas saluran air, saluran listrik. Itu kan, bukankah itu semua akan berubah menjadi bagian bersama, benda bersama di dalam kompleks rumah susun gitu. Kenapa lagi kok disebut prasarana, sarana, utilitas umum ya? Dan bahkan kalau kita merujuk ke belakang sedikit, syarat pemasaran, syarat PPJB itu kan ada kepastian hal-hal lain, apa kepastian apa itu saya lupa. Salah satunya adalah bahwa pengembang rumah susun harus menyediakan tanah atau menyediakan kewajiban lain di luar apa yang dibangun untuk rumah susun itu gitu loh. Nah, jadi ini bingung ini. PSU itu akan menjadi bagian bersama, benda bersama sebetulnya kalau kita bicara konteks rumah susun. Nggak ada lagi kan kita pisahkan gitu, seolah-olah sarana parkir itu bukan benda bersama gitu misalnya. Kan enggak. Sarana parkir rumah susun ya pasti menjadi benda bersama rumah susun itu gitu. Jadi ini saya entah kenapa kok tetap diatur masalah PSU seolah-olah berbeda dengan bagian bersama, benda bersama ya. Ini kan kita nggak bicara di luar kompleks tanah bersama. Di luar tanah bersama ya pasti ada PSU lain. Tapi kalau kita bicara PSU di dalam kompleks rumah susun, itu kan pasti semua berubah menjadi bagian bersama dan benda bersama. Nah, lalu ada satu lagi di sini juga, ini saya nggak menyebutnya konflik, tapi ini kita mungkin perlu tahu aja. Ini di sini disebut SHM Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. A, B, C ini udah ada di undang-undang. Tapi entah kenapa ini di PP nih,
ada tambahan dan bagian bersama. Jadi salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama dan bagian bersama. Kan surat ukur itu kan surat ukur tanah kan maksudnya. Surat ukur tanah ya untuk tanah bersama. Bagian bersama bagaimana mengukurnya, ini mechanical electrical yang sudah ada di gedung udah menyatu gitu dalam pembangunan kan nggak bisa diukur ini. Nah ini mungkin typo kali, karena di bawah juga sudah ada pertelaan mengenai besarnya hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama gitu ya. Ya, ini positif saya nilai ya, penerbitan SHM Sarusun, cukup banyak kan pertanyaan, meskipun juga cukup banyak yang sudah paham, tapi dari sini kan diperjelas, jadinya pengembang itu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan, penerbitan Sarusun, SHM Sarusun, lalu diterbitkan terlebih dulu atas nama pengembang. Nah, jadi kan jelas ya di sini bahwa SHM itu ya atas nama pengembang dulu, bukan langsung atas nama konsumen atau atas nama yang lain gitu. Dalam hal Sarusun telah terjual, pengembang mengajukan pencatatan peralihan. Nah, itu memang artinya kan AJB ya. Sertifikat hak atas tanah yang di atasnya telah terbit SHM Sarusun atas nama pemilik disimpan di instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sebagai warkah. Ini juga bagus saya rasa, karena sebelumnya seingat saya itu adanya di peraturan menteri yang udah tua ya. Nah, sekarang nih peraturan pemerintah jelas. Jadi sertifikat tanah bersama itu HGB kan umumnya. Nah, itu akan disimpan sebagai warkah. Artinya BPN yang simpan sebagai dasar penerbitan SHM Sarusun. Nah, itu jelas positif. Jangan sampai SHGB masih dipegang pengembang gitu. Ada cerita seperti itu, SHGB yang sudah menjadi yang sudah berubah menjadi SHM Sarusun ternyata masih dipegang oleh pengembang gitu. Nah, ini kan harusnya udah nggak boleh. Nanti kita juga akan melihat bahwa dalam hal perpanjangan pembaruan itu lebih baik dibanding sebelumnya karena akan diatur masalah balik nama ya. Oke, SHM Sarusun prinsipnya sama, hak kepemilikan Sarusun merupakan hak milik terpisah. Hak kepemilikan berlaku sejak terjadinya peralihan hak di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal sertifikat tanah bersama menjadi jaminan utang, penerbitan SHM Sarusun diberikan catatan pembebanan. Nah, ini oke kan? Dalam arti jelas, karena dalam pengalaman saya ini juga banyak kebingungan mengenai ini. Bagaimana nih, bisa nggak terbit SHM Sarusun kalau dalam status dipasang HT gitu? Sebetulnya prinsip HT kan udah jelas, jadi harusnya sudah terjawab bahwa bisa. Nah, sekarang diatur secara jelas bahwa penerbitan SHM diberikan catatan pembebanan. Nah, itu positif sehingga memang tidak lagi harus dilunasi kreditnya, harus diroya dulu baru bisa terbit HM Sarusun. Nah, kan tidak ya. Akan diberikan catatan pembebanan. Nah, tapi sayangnya di sini tidak diatur lebih lanjut nih. Catatan pembebanan ini kapan harus dihapus? Karena tentunya kan ketika mau dialihkan, mau tanda tangan akte jual beli, kan harus sudah diroya catatan pembebanan ini. Jadi mungkin pada saat Sarusun terbit itu masih ada hutang sehingga belum diroya. Tapi ketika sudah mau akte jual beli kan seharusnya sudah diroya dan harus ada kewajiban itu. Karena kalau tidak kan nanti menjadi beban dari konsumen. Peralihan ini juga sebelumnya di PP 88 sudah diatur sebetulnya. Nah, sekarang diatur juga di PP 2021. Tapi ada yang berbeda nih, Bapak Ibu, sedikit berbeda. Kalau dulu di PP 88 untuk jual beli SHM Sarusun itu harus juga disertakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPRS ya. Nah, sekarang tuh hilang nih di sini nih. Jadi lebih disederhanakan kelihatannya. Ini mengenai peralihan sedikit aja saya masukkan pertimbangan MK di sini mengenai kapan sih dianggap terjadinya peralihan. Nah, ini memang ada sedikit perbedaan. Bagi MK yang penting sudah ada pejabat yang berwenang, sudah lunas, sudah serah terima, sudah selesai itu. Tidak perlu sertifikat bukan sebagai syarat sahnya jual beli itu, kata MK ya. Nah, setahun kemudian MA menerbitkan SEMA yang mengatur bahwa PPJ batas tanah
terjadi jika harga sudah dibayar lunas dan tanah telah dikuasai dengan iktikat baik. Tidak ada pengaturan tentang pejabat yang berwenang. Jadi agak beda dia dengan pertimbangan MK. Nah, untuk MA sendiri, ini disebut PPJB atas tanah ya, tapi saya sudah melihat PPJB rusun yang sudah lunas di hadapan pejabat berwenang, di hadapan notaris maksudnya, lalu sudah serah terima, itu dikeluarkan dari model pilot gitu. Di sini juga sudah diatur pembebanan ya, SHM Sarusun, penggantian perubahan nama. Ya ini prinsipnya sih sudah diatur di PP pendaftaran tanah sebetulnya, tapi diatur sendiri di sini. Nah, ini yang positif saya nilai. Perpanjangan pembaruan hak dicatat atas nama seluruh pemilik. Nah, jadi awalnya kan atas nama pengembang, tadi masuk ke Warkah, berubah menjadi SHM Sarusun. Lalu terjadi jual beli. Nah, ketika perpanjangan itu terjadi, maka dicatat atas nama seluruh pemilik. Tidak lagi atas nama pengembang. Nah, saya pikir itu lebih baik dibanding atas nama pengembang ya, karena memang selalu jadi membingungkan ini kalau sebelumnya bahkan sempat dibahas kenapa nggak atas nama P3 SRS gitu ya. Nah, tapi memang masih banyak pertanyaannya. Itu kan kita bicara perpanjangan pembaruan. Apa yang terjadi kalau pengembang nama si PT itu yang tanah bersama itu pilot misalnya dalam perjalanan, asetnya dilikuidasi, atau bagaimana kalau PT itu bubar? Ini tidak dijelaskan di sini ya, sayang. Padahal itu bisa saja terjadi dalam konteks penerbitan sampai perpanjangan, itu kan bisa terjadi. Bagaimana ini? Itu hal-hal yang saya sayangkan sih ya, nggak diatur secara jelas ya. Jadi diatur satu aspek tapi kurang mendalam gitu. Nah, tapi di sini saya melihat sih oke lah dibanding sebelumnya, kan lebih baik di balik nama atas nama seluruh pemilik. Nah, cuman pertanyaannya kemudian yang kecil-kecil lagi, bagaimana kalau si pemilik AJB mesti diganti kah dengan pemilik yang baru? Nah, itu kan mungkin akan rumit ya. Karena kan peralihan apartemen kan juga pasti banyak ya, apalagi kalau ratusan tanah bersamanya mungkin 1000-an lebih kali yang dicatat pemiliknya, kan ada 5 tower, mungkin satu tanah bersama ribuan yang punya. Ini gimana ini? Nanti kalau di tower 5 ada yang jual, di bulan ini tower 4 ada yang jual, ya itu urusan BPN lah ya. Nah, lalu SKBG, Bapak Ibu, SKBG positif saya nilai juga. Saya nggak akan banyak di sini ya, karena tidak begitu relevan dengan pengembang. Tapi ini positif dalam arti menjadi lebih jelas ya. Dia detail ini, diatur secara rinci. Bagaimana terbitnya ya, penerbitan pertama kali, peralihan, pembebanan, semuanya diatur. Pembatalan, pembaruan, penghapusan. Nah, malah sayang di satu sisi SKBG dia komplit, kelupaan malah yang SHM Sarusun gitu. Nah, itu yang nanti kita akan lihat. Nah, jadi di sini juga ada satu isu yang saya angkat. SKBG Sarusun itu kan selalu, yang saya mengerti itu hanya untuk MBR. Jadi kalau kita bicara SKBG Sarusun, itulah rusun umum. Nggak ada rusun komersial SKBG. Udah nggak sepadan. Nah, kenapa kok malah diatur jual beli, seolah-olah bisa diperjualbelikan antara pemilik dengan pemilik lain, dengan calon pembeli. Padahal tadi kita lihat kan harus dialihkan kepada BP3. BP3 itulah yang harus kontrol sebetulnya. Kalau nggak ada gunanya. Nah, ini jadi suka konflik antara apa yang seharusnya dengan apa yang diatur, kemudian jadi bingung ini sebetulnya SKBG untuk siapa. Karena kalau diatur begini, jual beli atau notaris dan SKBG seharusnya ya BP3 untuk apa? BP3 mau ngapain kalau begitu konteks SKBG? Nah, itu nanti jadi masalah lain lah. Pembebanan, penggantian, saya nggak akan bahas di sini. Nah, di sini perubahan SKBG Sarusun dalam hal perubahan NPP, P3 SRS wajib menghitung kembali NPP. Ini dalam SKBG diatur ya, tapi SHM Sarusun tidak diatur. Lalu penghapusan SKBG Sarusun. Di sini kita melihat hapusnya SKBG diatur, tapi hapusnya SHM SRS malah tidak diatur. Hapus, tanah musnah, bangunan musnah. Perjanjian sewa tanah berakhir. Pelepasan hak secara sukarela. Jadi hapus, kan SKBG bisa hapus. SHM SRS sayangnya malah nggak diatur. Bisa hapus nggak tuh SHM SRS? Malah di 88 diatur, di 2021 tidak diatur. Nah, ini pembatalan, pembaruan saya nggak akan bahas. Lalu saya masuk ke pengelolaan. Pengelolaan ini yang penting adalah
bagian yang ini Bapak Ibu, masa transisi ini kan yang mengagetkan pengembang, mengagetkan saya juga pada saat membaca. Pengembang membangun rusun, masa transisi harus kelola, betul kan? 1 tahun itu sudah tidak lagi bisa ditafsirkan belum terjualnya serusun. Ya Bapak Ibu kan udah bisa merujuk kepada pertimbangan dan putusan MK. 1 tahun tuh fix, nggak bisa alasan belum terjual semua. Nah, tapi diatur lebih keras lagi di sini. Jika pemilik belum memiliki bukti kepemilikan, biaya pengelolaan ditanggung oleh pelaku pembangunan. Nah, jadi di PP ini menurut saya keras, tapi di sisi lain emang bisa dalam waktu 1 tahun itu semuanya selesai. Karena kalau mau diatur begini, masa transisi 1 tahun tuh fix, nggak boleh berubah-ubah. Dan kalau mau tidak menanggung biaya pengelolaan maka harus AJB. Artinya kan dalam berapa bulan setelah bangunan selesai, pengembang harus langsung urus SHM SRS supaya terbit, harus langsung urus pengundangan untuk AJB dan lain-lain, ya kan? Dan kalau bicara SHM SRS harus SLF dulu kan? Dan SLF kewajiban kan? Jadi SLF, SHM SRS, AJB, dan itu semua harus dalam waktu 1 tahun dan lagi P3 SRS gitu ya. Saya nggak tahu. Pertelaan sendiri emang bisa dalam berapa bulan setelah jadi bangunan. Kan itu saya rasa ini ya mungkin ini apa ya yang di idealnya harusnya terjadi ya, tapi saya rasa dalam implementasi saya nggak tahu deh ini bagaimana. Nah ini nanti akan menjadi isu pengembang nih, karena di sini jelas di situ dibilang selama si pembeli belum menjadi pemilik, dan pemilik itu artinya AJB atau SHM Sarusun, biaya pengelolaan ditanggung oleh pengembang. Ini masa transisi yang tadi saya sebutkan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam pertimbangan bahwa tidak lagi bisa dikaitkan dengan terjual atau tidak terjualnya seluruh satuan rumah susun. Nah, jadi kewajiban selama masa transisi ini kan saya rasa sangat-sangat berat ya. Menjadi pengelola sementara, menyampaikan salinan pertelaan, menyiapkan dokumen. Ini 1-9 mungkin kan gampang ketika ditulis begini ya. Tapi ketika ngurusin ini kan bisa setengah mati nih. Ngurusin SLF, ngurusin akte jual beli, apalagi kalau ini ratusan ribuan, pertelaan, ya, pemisahan yang disahkan di BPN, belum lagi ke BPN dan lain-lain gitu ya. Jadi maksud saya ini. Nah lalu soal memfasilitasi saya pikir kan sudah semakin jelas bahwa namanya pembentukan P3 SRS itu ya bukan pengembang, itu pengembang tuh hanya fasilitasi, yang membentuk tuh pemilik. Dan ini kita bisa lihat di jurisprudensi ya, di putusan-putusan ya, yang terbaru yang 2019 ini saya akan baca. Menimbang bahwa pasal 74 telah disebutkan bahwa pemilik wajib membentuk P3 SRS, di mana pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya P3 SRS. Jadi dalam 2 kasus ini terjadi sengketa mengenai siapa yang punya hak ya. Nah, kalau kasus yang di atas di 2013 itu terjadi itu pembentukan P3 SRS oleh pengembang. Tapi berdasarkan putusan ini dibatalkan. Jadi rapat umum anggota, aktenya itu dibatalkan karena dianggap melanggar Undang-Undang Rumah Susun ini kan 2013. Lalu kita ingat di 2018 terbit Permen P3 SRS. Itu kan sudah mengatur masalah panmus di situ ya. Mulai muncul panitia musyawarah kan di situ. Diatur lagi di 2021 ini mengenai panmus. Dan jadi kalau kita lihat majelis hakim yang mungkin semula, walaupun setelah 2011 ya, tapi masih terpecah nih. Mereka masih ada yang bilang pengembang punya hak karena belum ada PP. Ada yang bilang pengembang nggak punya hak. Nah, tapi sekarang kelihatannya udah mengerucut ke pengembang tidak punya hak. Jadi ya sudah, panmus dan pemilik itulah yang akan membentuk. Apa kewajiban pemilik di sini jelas juga sedikit saja. Lalu mungkin penyerahan pertama kali menyerahkan kunci setelah SLF diterbitkan. Penyerahan pertama kali dilengkapi dengan penyerahan dokumen gitu. SHM dan AJB kan. Jadi artinya AJB belum serah terima tuh, AJB dulu. Seolah-olah jadinya. Jadi dibalik nih. BAST itu nanti setelah semua beres diserahkan bersamaan semuanya gitu. Nah, ini isu-isu lain yang
yang selama ini kan tidak terjadi ya, sebetulnya kan selalu serah terima fisik dulu, baru kemudian dokumen menyusul kemudian. Nah ini dianggap pertama kali malah harus sudah semuanya selesai gitu. Nah mungkin saya cuma sedikit membahas yang bagian MK ini mengenai penyerahan yuridis ya. Jadi penyerahan yuridis disebut tidak terdapat tolok ukur yang jelas. Ya. MK bilang begitu. Dan MK ini bilang begini, juga dia merujuk kepada Profesor Ari Huta Galung almarhum yang bilang bahwa dalam aspek pertanahan tuh nggak ada penyerahan secara yuridis, itu tidak dikenal. Karena waktu itu ini pernah digugat, penyerahan pertama kali itu dianggap penyerahan yuridis gitu. Penyerahan yuridis itu ya penyerahan berdasarkan penandatangan AJB gitu ya. Nah, tapi itu tidak ada dan tidak dipakai. Jadi penyerahan ya sekarang kita akan mengikuti apa yang diatur dalam PP. Nah, tapi mendua nih juga ya, di satu sisi harus AJB dan lain-lain, tapi di sisi lain dia juga bilang bahwa jika belum terdapat bukti kepemilikan yang sah, PPJB lunas dijadikan dasar untuk pendataan kepemilikan. Ya, jadi ya ini yang kita hadapi nih. Peraturannya ngomong begitu. Nah, ini kaitannya dengan P3SRS sebetulnya. Jadi pembentukan P3SRS tidak berarti kemudian bisa ditunda karena belum pertelaan misalnya, lalu belum AJB gitu. Itu nggak bisa nih menurut ini. Intinya PPJB lunas, ya Anda bentuk. Itu dianggap sebagai pemilik. Ini saya lewat. Ini yang saya pikir menarik dan penting untuk diketahui, dan ini berubah dari Permen. Kita akan mengetahui kalau musyawarah pembentukan P3SRS yang diurusin Panmus ini kan untuk struktur. Struktur ini kan penting ya. Karena struktur ini apa ya? Untuk rusun campuran yang penting ya. Kalau rusun biasa cuma apartemen stand alone mungkin nggak gitu penting ya. Tapi kalau ada apartemen, ada mall, ada perkantoran di situ, itu akan menjadi sangat penting struktur, karena yang ngurusin mall sama yang ngurusin apartemen sama yang ngurusin kantor kan bisa berbeda, apalagi kalau ada hotel juga di situ ya. Jadi struktur penting. Penyusunan ADART juga penting karena ADART akan berkaitan dengan struktur. Lalu pemilihan pengurus dan pengawas. Nah, poin 2. Mekanisme pengambilan keputusan untuk struktur organisasi dan ADART adalah musyawarah atau suara terbanyak berdasarkan jumlah kepemilikan sarusun. Ini nggak ada nih di Permen. Nggak ada jelas-jelas disebut jumlah kepemilikan sarusun. Nah, ini lain sama yang poin 3. Dibilang satu suara untuk satu sarusun. Itu untuk pemilihan pengurus dan pemilihan pengawas. One man, one vote, one unit, one vote itu nggak berubah. Meski si pengembang atau siapapun itu mempunyai lebih dari satu sarusun, Anda tetap hanya punya satu suara untuk pengurus dan pengawas. Tapi kalau untuk struktur dan ADART, kita punya 100, kita dihitung 100 suara. Nah, ini saya pikir ada positif nih perubahan ya. Paling nggak untuk mengakomodir kekuatan pengembang ya di sini ya, sebagai pihak yang mau membentuk struktur organisasi yang benar, dia punya kesempatan di sini. Nah, sepanjang tentunya ADART yang disiapkan dan dirancang itu nggak dikembalikan lagi oleh pihak pemerintah daerah, dinas perumahan. Gitu. Karena apa? Masih ada hambatan di dalam ADART. Kalau Bapak Ibu melihat Permen P3SRS, ADART itu kan ADART zaman kuno gitu loh, yang benar-benar mengatur satu fungsi rumah susun. Dia kasih ADART di hari begini di 2018 ya saat itu, yang masih zaman kuno, yang tidak mengakomodir perkembangan yang ada. Nah, saya hanya berharap ketika nanti pengembang punya suara di struktur dan suara di ADART, jangan sampai dia bilang ini nggak boleh nih, melanggar ini, melanggar itu, melanggar ini. Jadi sama aja kan akhirnya nggak berjalan tuh. Dan itu terjadi sebetulnya. Oke, larangan bagi penghuni bukan pemilik, kita udah tahu. Sanksi admin dikenakan kepada, ini saya rasa tidak menyediakan rusun paling sedikit 20%, itu sanksi admin, tapi tetap ada sanksi pidana. Siapa yang mengenakan sanksi admin? Nah, dalam PP Rusun malah diatur Pemda. Nah, tapi di PP Perumahan tidak diatur. Nah, jadi kita mengetahui sekarang, sebelumnya memang nggak begitu jelas ya sebelumnya, tapi sebetulnya kalau bisa ditafsirkan memang harusnya Pemda.
Nah sekarang sudah ditegaskan Pemda. Tapi itu lagi, jadi ada di rusun itu Pemda. Di perumahan nggak tahu ya, tapi harusnya Pemda ya. Mereka lah yang akan mengenakan sanksi admin. Jadi segala sanksi admin yang ada diatur dalam PP itu kemungkinan besar akan diterjemahkan lagi dalam peraturan-peraturan daerah dan akan diimplementasikan oleh instansi pemerintah daerah. Yang dicabut apa oleh PP Rusun ini adalah PP 488 ini. Nah, mungkin cepat aja saya membandingkan ya apa yang positif sebetulnya di 88 tapi saya nggak diatur di sini ya. Sarusun itu disebut dapat berada pada permukaan tanah di atas atau di bawah permukaan tanah atau sebagian di bawah dan sebagian di atas permukaan tanah. Kan ini bagus ya pengaturan seperti ini. Itu tidak diatur sama sekali itu di PP yang baru, itu sayang deh. Jadi sekarang pertanyaannya basement sarusun di basement tuh bisa di sertifikasi nggak? Nah kalau kita lihat 88 kan harusnya bisa, konsepnya bisa gitu ya. Tapi saya juga mendengar yang di basement itu kan kebanyakan sarana penunjang rumah susun dan tidak dihitung KLB sehingga tidak bisa lagi disertifikasi. Itu ada yang saya dengar itu ya bicara begitu. Artinya seolah-olah ya udah karena itu free KLB, Anda nggak boleh sertifikasi sarusun di situ ya. Padahal kan banyak kita melihat basement dijadikan oleh pengembang-pengembang, oleh kompleks-kompleks rusun kan itu terjadi gitu. Intinya kalau basement ya jangan jadi tempat tidur di situ ya memang nggak bisa ya. Tapi kalau untuk usaha kan boleh. Nah itu sayang nih nggak diatur. Ya ini mengenai ukuran bagian bersama itu apa, harus mempunyai ukuran, itu juga kan silent ya. Sama, benda bersama ini juga malah 88 udah ngatur begini. Hak milik terjadi sejak didaftarkan akte pemisahan. Nah, jadi tadi kan hak kepemilikan sarusun terjadi sejak peralihan, disebut begitu. Nah, tapi sebetulnya lahirnya kapan sih HMSRS? Nah, ini udah bagus nih dibilang. Didaftarkannya akte pemisahan, lalu dibuatnya buku tanah, itu lahirnya hak milik. Nah ini kan silent di sini. Tapi memang seharusnya sih di PP pendaftaran tanah bisa dijadikan rujukan. Jadi saya lihat itu nggak substansial. Ini yang tadi soal NPP harus mendapat persetujuan dari P3SRS. Di sini tidak diatur di SHM Sarusun, tapi hanya diatur dalam SKBG. Soal peralihan hak, ya disewakah, dikelolakah pihak lain, itu sebelumnya harus ada perjanjian yang didaftarkan ya. Nah, ini bukan didaftarkan, ini dituangkan dalam akta yang mencantumkan beralihnya sebagian atau seluruh hak dan harus didaftarkan. Nah, ini sudah tidak lagi nih. Sebetulnya kan ini positif dalam arti supaya si pengelola kan tahu ya, sekarang tuh siapa yang pakai. Sebetulnya kan maksudnya itu doang ya, karena mereka harus tahu siapa yang menghuni sekarang, pemiliknya atau orang lain. Nah, ini di 88 dia atur, hapus kenapa? Hak atas tanah hapus. Kan bagus ya, tanah dan bangunannya musnah. Jadi hak atas tanah juga bisa hapus kan. Nah, habis nggak diperpanjang, HMSRS kan jadi habis juga sama. Lalu yang kedua, musnah. Terpenuhnya syarat batal. Ya, artinya kalau dia melanggar syarat-syarat penerbitan hak, pelepasan hak secara sukarela. Bisa dilepaskan secara sukarela. Nah, memang bingung ya kalau tanah hak dilepaskan menjadi tanah negara. Kalau SHM-SRS dilepaskan menjadi apa nih? Menjadi ruang negara gitu, ruang yang dikuasai negara. Karena kan dia ruangnya 100% gitu, tapi memang ada tanahnya. Jadi kan lucu juga kalau tanah bersama ada tanah negara di situ. Nah ini, tapi sama sekali nggak diatur di PP 13. Padahal ada yang penting sebetulnya seperti yang di PP 88 ini dia udah future thinking nih saya lihat. Bagaimana kalau di buyout ini satu tower sama pihak ketiga di buyout ya. Berubah semua yang tadinya ada 100 pemilik menjadi satu pemilik. Kan udah secara fakta udah nggak penting lagi nih masalah SHM-SRS. HGB atas tanah berakhir apabila tidak dimintakan perpanjangan sehingga menyebabkan adanya syarat batal. Nah, ini hal-hal yang dan sebetulnya yang penting berkaitan dengan hak atas tanah hapus ini kan bagaimana kalau terjadi gempa bumi mungkin, maksudnya kalau itu memang terjadi hapus lalu
bagaimana berikutnya, bagaimana menghitung NPP, bisa nggak dijual tanah bersama, terus bagaimana membaginya. Nah, itu yang sayang dari 2011 sampai hari ini itu masih seperti apa, ya silent saja, nggak begitu jelas itu nanti bagaimana, padahal itu kan hal-hal yang penting ya sebagai pembeli, dia pasti akan memikirkan juga hal-hal itu. P3SRS ada tugas pokok, di sini tidak diatur sama sekali. Badan pengelola diatur tugasnya apa, di sini tidak diatur sama sekali ya. Kalau badan pengelola saya pikir itu bisa diatur di ADART ya, tapi kalau P3SRS saya rasa positif sekali kalau diatur di peraturan pemerintah. Nah, ini sayangnya tidak diatur. Perhimpunan penghuni harus mengasuransikan rusun. Di 88 diatur, di 2021 nggak diatur. Padahal kan asuransi kebakaran kan sangat penting. Ya memang dalam praktek sih saya cukup yakin banyak yang melakukan ya. Tapi kenapa tidak diatur dong? Ini saya rasa penting ya. Konsep kepemilikan sarusun ini yang saya cerita di awal, asas pemisahan horizontal kok seperti bergeser, yang tadinya satu kesatuan fungsional yang tidak terpisahkan antara satuan ruang, satuan rumah susun itu dengan hak-hak bersama yang terintegrasi itu satu kesatuan. Itu perlekatan, seperti kok kayaknya digeser ke pemisahan horizontal, dan ini juga tidak diatur di dalam PP yang terbaru.